Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia, NIM 180296163 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang pentingnya beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Pentingnya beristighfar. Jamaah rahimakumullah. Tabiat manusia adalah tidak maksum atau suci dan kesalahan dan perbuatan dosa kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulubna Adamu ata'u wa khairul khata'inat tawabun," yang artinya seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Damiri. Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman dan atau beristighfar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kita dengan ampunannya. Wasta'irullahi innallaha kana ghafurur rahiman. Yang artinya, dan memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir Jalalain, dan memohon ampunlah kepada Allah mengenai apa yang telah kamu rencanakan dan sedianya hendaklah kamu lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Was-sabirina was-sadiqina wa qanitina wal munafikina wal mustahfirina bil asfar. Orang-orang yang rajin istighfar di waktu asar dan di waktu menjelang fajar itu disandingkan dengan orang-orang yang sabar, jujur, soleh, orang-orang yang khusyuk, yang sering tawakal kepada Allah, dan disandingkan dengan orang-orang yang berinfak. Di istighfar itu jangan dianggap amalan yang biasa, teman-teman. Bahwa istighfar itu sangatlah dahsyat senilai dengan apa yang saya tadi sampaikan. Maka banyak ulama apabila ia memiliki waktu luang maka ia beristighfar. Makanya para ulama kalau ada waktu senggang atau waktu luang ia memohon dengan banyak, maka beliau akan beristighfar. Jadi kalau doa kita terlampau banyak, maka kita beristighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa kita plus Allah mengabulkan segala keinginan kita. Ada sebuah kisah seorang tukang roti dan seorang imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal di perjalanan oleh Allah ke sesuatu tempat, begitu jalan ia capek. Kemudian beliau beristirahat di sebuah masjid. Kemudian ia berpindah tempat di teras masjid. Tetapi tetap saja ia diusir oleh marbot itu. Kemudian ada seorang tukang roti yang sedang menyusun adonannya.
Beliau melihat seorang tukang roti ini pun melihat beliau dan berkata, "Ya Syekh, sepertinya kelihatan capek sekali. Beristirahatlah di sini." Kemudian beliau beristirahat. Beliau takjub melihat seorang tukang roti ini dengan membuat adonan rotinya beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Beliau bertanya kepada si tukang roti ini, "Wahai fulan, mengapa kau beristighfar? Apa manfaat istighfar itu?" Untuk mengetes seorang tukang roti ini. Kemudian si penjual roti ini pun menjawab, "Masya Allahi," kata si penjual roti ini, "tidak pernah saya mengerjakan dan saya aslinya dengan istighfar. Disandingkan istighfar kecuali Allah selalu mengabulkan apa yang saya mohon. Kecuali satu saja yang belum terkabulkan olehnya." "Apa itu?" kata Imam Hambali. "Wallahi, saya memohon kepada Allah supaya saya sebelum meninggal dan orang itu meninggal saya berjumpa dengannya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang saya belum berjumpa dan terkabulkan." "Allahu Akbar," kata Imam Hambal. "Rupanya ini yang menjalankan saya dari tempat saya tinggal sampai ke masjid, kemudian saya diusir ke masjid, saya ditemukan kepadamu." Jadi dahsyatnya istighfar. Allah datangkan seorang imam besar kepada seorang tukang roti yang kita tahu yang sangat mudah bagi Allah, apalagi jodoh, IPK, kekayaan, dan lain-lain sangat mudah bagi Allah. Ada beberapa keutamaan istighfar. Yang pertama, orang yang selalu beristighfar memiliki kesadaran dan ketetapan hati untuk selalu mengingat dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni fadkurkum, yang artinya orang yang mengingatnya pasti tidak akan dilupakan olehnya. Permohonannya pasti akan dipenuhi. Mengingat Allah dan bersyukur kepadanya merupakan kunci disayang olehnya. Dan manfaat istighfar merupakan pintu masuk menuju kasih sayang Allah. Yang kedua, membiasakan beristighfar dijamin oleh Rasulullah untuk selalu dimudahkan segala urusannya. Sabda Rasulullah SAW, "Siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap disempitnya hidupnya, memberikan kemudahan bagi setiap kesulitan, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah awal terbukanya pintu-pintu langit yang disusul dengan turunnya berbagai karunia yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istighfar dapat menjauhkan kita dari godaan syaitan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Pada orang-orang yang tidak mau beristighfar, terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepadanya. Istighfar merupakan amalan paling ampuh untuk menjauhkan diri dari godaan syaitan dan menghancurkan kekesalan yang dibuatnya. Jika setiap muslim mau beristighfar, niscaya syaitan akan menjauh. Yang kelima, istighfar adalah amalan paling utama yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi dan rasul.
Beberapa manfaat apabila kita sering beristighfar. Yang pertama, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditambahkan kekuatannya. Yang ketiga, dimudahkan urusannya. Yang keempat, diberikan nikmat baik terus-menerus. Menolak bencana dan bala karena menyebabkan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, dihapuskan kejelekan dan diangkat derajatnya. Jadi teman-teman semuanya, banyak sekali yang dapat kita rasakan manfaat dari istighfar. Maka perbanyaklah istighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, derajat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.